Kementerian Agama Republik Indonesia menggelar penilaian penyuluh agama Islam Award tingkat nasional di Jakarta dalam PAI Award 2023. Puncaknya terselenggara Jumat 10 Agustus 2023. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam kesempatan tersebut mengapresiasi setiap dedikasi yang dilakukan penyuluh agama. Jauh dari keadilan, sungguh jauh dari kepantasan. Kita akan terus memperjuangkan, ya meskipun selalu harus diulang-ulang itu ya, harus selalu mengulang perjuangan untuk menambahkan salary atau honor dari para penyuluh agama ini. Insya Allah kami tidak akan pernah lelah untuk terus memperjuangkan, karena mengerti bagaimana pentingnya peran dan fungsi penyuluh agama ini. Beberapa kategori yang diberikan menjadi gambaran bagaimana penyuluh agama Islam tidak hanya menjalankan tugasnya di satu sektor saja. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Islam Kemenak, Kamarudin Amin mengatakan bahwa PAI Award merupakan bentuk apresiasi terhadap para penyuluh agama Islam di Indonesia yang terus berjuang dengan dedikasi dan semangat yang tinggi dalam pembangunan negara melalui bimbingan kepenyuluhan yang kreatif, inovatif, dan berdampak. Dari 7 kategori, pemenang kategori peningkatan literasi Al-Quran yakni Ermi Daini dari Nangro Aceh Darussalam. Pemenang kategori pendampingan kelompok rentan Munawar juga dari Nangro Aceh Darussalam. Pemenang kategori kesehatan masyarakat Ahmad Dafiq Zain dari Jawa Timur. Pemenang kategori pemberdayaan ekonomi umat Muhammad Rosyid Jawa Tengah. Pemenang kategori penegakan hukum Ahmad Nawawi Abdul Rauf dari Kalimantan Selatan. Atas kemenangan yang diraih Muhammad Rosyid, penyuluh non-PNS dari Kecamatan Kebonarum, Klaten, Jawa Tengah, sejumlah pengurus kelompok kerja penyuluh atau FKPAI Kabupaten Klaten mengadakan penjemputan di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Semarang. Alhamdulillah, dalam mengikuti penyuluh award di Jakarta tahun 2023 ini bisa meraih juara 1, mengharumkan nama Klaten dan tentunya juga Jawa Tengah di tingkat nasional. Tentunya penyuluh Klaten terharumkan dengan sebuah peristiwa yang sangat penting ini untuk mengikuti laga dari penyuluh award di tingkat nasional dengan mendapatkan raihan juara 1 di tingkat nasional. Oleh karenanya kami bersama teman-teman dari Klaten ini mewakili untuk menjemput kehadiran daripada Mas Muhammad Rosyid yang mewakili penyuluh Klaten. Tentunya juga penyuluh seluruh Jawa Tengah merasa berbangga hati dengan kehadirannya sebagai duta penyuluh Jawa Tengah untuk bisa meraih juara 1 di tingkat nasional. Menang kategori pemberdayaan ekonomi umat PAI Award Kemenak RI, Muhammad Rosyid menceritakan proses seleksi yang diikuti. Laga yang bergengsi ini kita berkompetisi dari bawah, mulai kabupaten, provinsi, dan puncaknya adalah nasional. Di nasional ini jumlahnya adalah seluruh provinsi yang ada di Indonesia mengirimkan personilnya, sehingga tibalah di saat terakhir diambil 10 nominasi yang menjadi finalis, serta 10 finalis itu alhamdulillah Jawa Tengah masuk semua, sejumlah 7 peserta dari tiap kategori.
Dan tentunya alhamdulillah kita mewakili dari amanah teman-teman, dari satu-satunya wakil dari Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah untuk kategori pemberdayaan ekonomi umat. Untuk seleksinya ini sangat luar biasa, perhelatan yang sangat ketat terkait dengan video, portofolio, serta presentasi yang jurinya ini sudah lingkup nasional bahkan internasional. Ada yang dari segi akademisi, budayawan, dan dari yang ahli IT. Maka tiga itu luar biasa, sangat bergengsi, bahkan bisa dikatakan menggempur para peserta-peserta yang siap berlaga di tingkat nasional ini. Sebenarnya untuk di awal kita merasa agak pesimis karena begitu datang presentasi dari para teman-teman sangat luar biasa, tapi kita ada penguatan dari teman-teman Pokjaluh, doa dari masyarakat Klaten, Jawa Tengah. Insya Allah ini penguatan yang sangat luar biasa, sehingga optimisme untuk melangkah ke depan ini menjadi penguatan saat kita presentasi. Aksi dalam presentasi, kita sudah melakukan kegiatan program yang memang sudah menjadi tradisi kita yang sudah real kita laksanakan. Jadi ketika Dewan Juri menyasar ke bagian apa, sudah kita persiapkan sejak berada di tingkat kabupaten. Maka dari itu kemarin beberapa Dewan Juri memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa, namun alhamdulillah kita bisa menjawab dengan tuntas, sehingga ada salah satu Dewan Juri yang memberikan isyarat mantap. Tapi kita sampaikan bahwasanya kita dari awal ini yang mendampingi, ini adalah guru kita dari Pokjaluh Kabupaten Klaten, beliau Bapak Haji Ahmad Subandrio, yang dari awal memang intens mendampingi kita dari mulai kabupaten, provinsi hingga nasional. Tentunya ini sangat luar biasa, terlebih dari Kemenak pun juga selepas beliau kondur kemarin juga didampingi dari wakil Kasih Bimas Islam Kemenak Kabupaten Klaten, Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Beliau memberikan dorongan yang sangat luar biasa supaya seluruh kontingen yang berlaga di nasional ini meluruskan niat serta melanjutkan program. Jadi laga nasional ini bukan menjadi akhir daripada segalanya, tapi menjadi awal untuk membranding daripada program-program. Tentunya beliau berharap dari 7 orang ini ada nanti wakil dari Jawa Tengah yang masuk hingga podium utama di tingkat nasional. Alhamdulillah, qadarullah dari Kabupaten Klaten bisa menjawab daripada harapan beliau, yaitu menduduki podium utama. Selain itu, untuk pengembangan program koperasi syariah berbasis majelis taklim ini supaya nanti bisa dimasifkan kembali, dikemas kembali dalam wadah program yang lebih baik. Selain itu, ketika kemarin kita sehabis menerima penghargaan dari Bapak Menteri Agama, selepas kita turun, kita diberi masukan, bahkan banyak teman-teman yang dari provinsi lain seperti Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan Aceh ingin nanti bersilaturahmi studi tiru ke koperasi syariah berbasis majelis taklim yang ada di Kabupaten Klaten ini. Diakui keberhasilan yang ia raih tidak lepas dari kepercayaan Basnas Jawa Tengah kepada Pokjaluh Klaten dalam program penerimaan zakat produktif. Oleh Pokjaluh Kemenak Klaten kemudian dimanfaatkan untuk mengembangkan koperasi syariah yang hingga kini terus mengalami peningkatan aset. Kenapa kita ambil sampel itu di Khairunisa yang beralamat di Nyetis Grundul Kebun Harum Klaten? Ini adalah studi kasusnya, bukan menjadi ciri khas, tapi ini studi kasus sampelnya yang nanti ketika disasar oleh Dewan Juri ini ada percontohan, ada rumah kecilnya. Tapi tidak lepas dari itu, di belakang itu ada hingga sekarang itu jumlahnya ada 53 koperasi yang sudah berkembang di Kabupaten Klaten, dan
untuk anggotanya ini sudah mencapai 900 sekian anggota dengan akumulasi 53 koperasi syariah berbasis majelis taklim. Tapi kita tidak bangga dengan adanya itu, karena kenapa? Ini semua berkat daripada Basnas, Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Tengah, yang sudah mempercayakan kepada khususnya teman-teman Pokjaluk di Kabupaten Klaten untuk memberikan yaitu bantuan mustahik produktif yang kita kemas menjadi koperasi syariah, menggulirkan dana yang sudah dipercayakan kepada kami, sehingga hingga tahun 2023 ini total bantuan dari Basnas sudah mencapai 600 sekian juta, dan total aset hingga saat ini sudah mencapai 900 sekian juta. Artinya ini baru satu semester. Ketika besok hingga sampai Desember ini sudah bisa menembus hingga 1 miliar rupiah dengan 53 koperasi yang ada di Kabupaten Klaten. Program ekonomi keumatan atas pengelolaan koperasi syariah berbasis majelis taklim yang dikelola oleh Muhammad Rosyid semestinya juga menjadi perhatian Bupati Klaten, karena secara otomatis dengan adanya koperasi syariah ini menjadi bagian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Klaten. Program ini prosesnya mudah, tanpa jaminan, tanpa survei, tanpa bunga, dan tanpa denda, serta privasi terjaga. Harapan kami kepada Ibu Bupati Klaten, misi kami adalah untuk yang utama adalah pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Klaten, dan tentunya menekan angka rentenir-rentenir yang sudah masif, yang sudah menggencar-gencarkan, yang sudah mengeras di Kabupaten Klaten ini, bisa nanti kita bersilaturahmi serta kita bareng-bareng nyuwun untuk daripada program ini supaya bisa goal, sehingga bisa membantu khususnya program nasional untuk pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Klaten.